Bank Mandiri tak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengambil kartu kredit dengan alasan apapun. Harap berhati-hati dengan berbagai penipuan yang ada. Segala kerugian akibat penyerahan kartu menjadi tanggung jawab pemasaran kartu. Jadi ada, kalau kartu Anda dibawa orang lain, itu termasuk tanggung jawab Anda. Meskipun itu kau saudara, sepupu atau teman, jika kartu Anda dipinjam, kalau kartu Anda digeser, tetap tanggung jawab Anda untuk membayar tagihan tersebut ya, bukan teman Anda ya. Proses pengiriman kartu kredit Mandiri gagal kirim dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pihak nasabah maupun pihak Bank Mandiri. Berikut adalah beberapa alasan yang dapat menyebabkan proses pengiriman kartu kredit Mandiri gagal kirim. Alasan dari pihak nasabah, alamat nasabah tidak lengkap atau tidak sesuai. Bank Mandiri akan mengirimkan kartu kredit ke alamat yang tertera dalam data nasabah. Jika alamat tersebut tidak lengkap atau tidak sesuai, kartu kredit akan gagal dikirim. Nasabah tidak merespon ketika dikontak oleh admin kurir. Sebelum mengirimkan kartu kredit, Bank Mandiri akan menghubungi nasabah untuk konfirmasi alamat pengiriman. Jika nasabah tidak merespon, kartu kredit akan gagal dikirim. Kondisi rumah, kantor tujuan pengiriman kosong atau tidak ada respon ketika kurir sampai di lokasi. Kurir akan mengantarkan kartu kredit ke alamat yang tertera dalam data nasabah. Jika kondisi rumah, kantor kosong atau tidak ada respon ketika kurir sampai di lokasi, kartu kredit akan gagal dikirim. Nasabah sedang cuti, sakit atau dinas di mana satpam atau resepsionis tidak berkenan menerima kartu nasabah. Jika kartu kredit dikirim ke alamat kantor, kurir akan menyerahkan kartu kredit kepada satpam atau resepsionis. Jika satpam atau resepsionis tidak berkenan menerima kartu nasabah, kartu kredit akan gagal dikirim. Alasan dari pihak Bank Mandiri, kesalahan data nasabah. Jika data nasabah yang tertera dalam sistem Bank Mandiri tidak akurat, kartu kredit akan gagal dikirim. Kesalahan kurir. Kurir dapat melakukan kesalahan, seperti mengirimkan kartu kredit ke alamat yang salah atau kehilangan kartu kredit. Keadaan kahar. Keadaan kahar, seperti bencana alam atau kerusuhan, dapat menyebabkan proses pengiriman kartu kredit gagal. Jika Anda mengalami proses pengiriman kartu kredit Mandiri gagal kirim, Anda dapat menghubungi Bank Mandiri untuk melaporkan masalah tersebut. Bank Mandiri akan melakukan penyelidikan dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut adalah beberapa tips untuk mencegah proses pengiriman kartu kredit Mandiri gagal kirim. Pastikan alamat Anda lengkap dan sesuai. Anda dapat memeriksa alamat Anda di aplikasi Mandiri Online atau menghubungi call center Bank Mandiri. Berikan respons ketika dihubungi oleh admin kurir. Jika Anda dihubungi oleh admin kurir, pastikan Anda memberikan respons yang jelas mengenai alamat pengiriman. Pastikan ada orang yang dapat menerima kartu kredit Anda di alamat pengiriman. Jika Anda sedang cuti, sakit, atau dinas, pastikan Anda meminta orang lain untuk menerima kartu kredit Anda. Kita Paybase ya, atau ke Paybase-nya, aku kreditnya cuman 45 juta saja ya. Tips rahasia mengisi aplikasi kartu kredit secara online. 1. Penghasilan. Tulis saja 2 kali gaji, termasuk juga penghasilan tambahan. Soalnya yang ditanya penghasilan total, bukan gaji saja. Bank itu kerjanya pakai sistem, salah satunya ada credit score. Apalagi yang udah punya banyak kartu kredit atau cicilan tapi gaji mepet pasti gak disetujui atau reject. 2. Lama kerja. Tulis saja minimal 2 tahun, kalau di bawah 1 tahun susah disetujuinya. 3. Telepon kantor. Untuk pegawai, telepon kantor wajib pakai fix line ya, 021 kode area. Kalau isi pakai 0 HP pasti reject. Tips, cari aja di Google nomor telepon kantornya, kalau gak tahu asal aja gak apa-apa. Kalau kredit skor bagus atau mutasi rekening bagus biasanya auto approve gak pakai di telepon ke kantor lagi. Kalau wira swasta telepon kantor pakai nomor HP gak apa-apa. Tips buat wira swasta harus ada saldo mengendap di rekening biar gampang disetujui. Catatan, bank itu kerjanya secara sistem jadi harus ikutin sistem SIS bro biar approve. Penjelasan, penghasilan. Bank akan menilai kemampuan calon nasabah untuk membayar tagihan kartu kredit. Oleh karena itu, penghasilan yang dicantumkan dalam aplikasi harus cukup besar. Jika penghasilan hanya 1 kali gaji, maka kemungkinan besar pengajuan akan ditolak. Lama kerja. Bank juga akan menilai riwayat kerja calon nasabah. Jika baru bekerja kurang dari 1 tahun, maka kemungkinan besar pengajuan akan ditolak.
Telepon kantor. Bank akan menghubungi nomor telepon kantor untuk memastikan bahwa calon nasabah benar-benar bekerja di perusahaan tersebut. Jika nomor telepon kantor yang dicantumkan adalah nomor HP, maka pengajuan akan ditolak. Wira swasta. Wira swastawan juga harus memiliki saldo mengendap di rekening agar pengajuan kartu kreditnya diterima. Saldo mengendap menunjukkan bahwa calon nasabah memiliki kemampuan finansial yang baik. Tips tambahan, gunakan alamat tinggal yang sesuai dengan KTP. Gunakan nama rekening yang sesuai dengan nama KTP. Isi data dengan lengkap dan benar. Jangan lupa untuk melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Semoga tips ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mengajukan kartu kredit secara online. Menurut kamu, apakah tips ini akurat? Like kalau setuju. Jika tips ini sangat bermanfaat, tolong like ya sis bro. Kamu juga bisa ceritakan pengalamanmu saat mengajukan kartu kredit secara online. Apakah kamu pernah mengalami pengajuan kartu kredit yang ditolak? Komentar di bawah ya, siapa tahu kita bisa saling berbagi tips. Salam approve.